Halo teman-teman, welcome back to episode 3 Cerita with Cherry 38 CSH. Jadi kali ini kita akan trip jauh nih. Kita dari Malang akan trip ke Surabaya. Jadi kita lihat mapnya ya. Malang, Surabaya, kemudian kita ke Jogja. Dari Jogja kita ke Solo. Setelah Solo, Surabaya, dan ke Malang. Jadi kemungkinan total perkiraan kilometer sekitar 700 sampai 800 kilo teman-teman. Oke, nah tapi kali ini kita berbeda. Ini kita trip, kita akan mengundang bintang tamu teman-teman. Dan bintang tamunya itu akan bertotal 5 orang. Dengan aku 6 orang ditambah 1 videografer, jadi total 7 orang. Kita buat Cherry Tigo ini benar-benar full penumpangnya. Kita tes bukan keiritan, kita tes keborosannya gimana teman-teman. Yuk lanjut terus. Sorry teman-teman, ini ada kesalahan teknis terhadap mikrofonnya, jadi output suaranya nggak keluar. Oke, jadi tamu kita yang pertama ini bernama Ko Randy. Dia ini selaku presidennya Mercedes-Benz Club Malang dan juga ketua dari klub Harley bernama Aristokrat. Dan yang untuk tamu kedua ini adalah Gilang. Dia ini selaku ownernya dari Ara Coding yang terkenal sebagai untuk retrofit BMW seperti itu teman-teman. Jadi ini kita udah lengkap, udah ada anak Mercy dan juga ada anak Harley juga dan anak BMW. Oke, nggak usah lama-lama deh, kita langsung berangkat ke tujuan pertama yakni Surabaya untuk jemput tamu kita yang lain. Yuk. Oke, ini kita udah start mesinnya. Gak ada suaranya kan? Ustaz ya, Ustaz. Nah, ayo, sik kamera ya, kita lihat ini ya. Untuk speedometernya ya, kita mau record dulu kan. Bensinnya berapa? Aku belum nolkan ini Mas ya. Jadi ini kita udah mode full EV sekarang. Untuk baterainya ya, kapasitasnya, nah bisa dilihat ya. Kapasitasnya ini 97% sekarang ya. Bensinnya sisa 189 km. Nah ini yang kemarin, aku belum riset Mas ya. Nanti sekarang kita hitung yang bensin yang kemarin ini average-nya berapa. Nah, jadi sekarang kita mode full EV. Kalau biasanya nih, kalau yang cari Tigo ya, kita lihat di review-review, biasanya ngetes apa? Irit kan? Bener nggak? betul. Nah, sekarang kita tesnya boros. Tes keborosannya gimana? Ya karena maksudnya kita kan juga pemakaiannya harus normal dong, bener gak Go? Masa kita harus mau nyoba mobil harus diirit-iritin, ya mana enak, ayo bener gak? Karena yang setauku tuh yang dari vlognya review-review yang lain yang sampai 1300 kilo itu, mereka itu set di kilometer 80 km per jam, AC-nya cuma di set 23. Nah, dan mereka cuma orang 3 ya, nggak bisa dong, bener gak? Masa kita maunya bener-bener sampai kepanasan gitu, bener gak Go? Sekarang balik ya. Kita balik sekarang, jadi harus pemakaian normal. Kalau full ketemunya bensin satu berapa. Ini aku riset setelah aku riset dari sini udah 638 ya tadi ya. Nah wes, Ini full EV ya? ini full EV, ini modenya di sini nih Go. Full EV. Oh iya. Kalau mau SEV bisa. Nah, untuk ngecek pembagiannya, kita buka di bagian setting ke New Energy. Nah, ini bisa kelihatan ya. Kalau mesin sebelah sini, ini listriknya, ini baterainya. Terus nanti dari sini kita bisa ngatur untuk power saving mode-nya nih loh. Nah, kalau initial sama smart, ini sama-sama posisinya nih dia pakai listrik. Sampai kalau udah speednya tuh kemarin aku pernah coba sama yang smart sama initial ya sama ya. Itu speed 100 km per jam ke atas masih tetap pakai listrik, nggak pakai mesin. Tapi kalau udah masuk force, nah ini force-nya kita bisa atur. Kalau baterai sisa 80%, dia mesinnya nyala. Jadi otomatis kalau udah sisa 80%, kita jalan 80 km per jam, mesinnya nyala untuk dorong. Jadi pembagiannya gitu. Mesin hanya mendorong kilometer di atas 80. Iya ya. Bisa di setel ya? Iya, bisa disetel. Misal kita mau baterai mesinnya nyala kapan nih? Pas baterai 80% atau 30% gitu. Kok gila kok gak ada suaranya nih dari arah coding. Ngantuk. Gak kepo nih Go. Apa memang karena suasananya bikin hening nih, bikin ngantuk Go? Ya, Ning terlalu bisu. Oh iya, ada
sebelah kiri nih ya. Kok Randy kan di depan. Aku kasih servis ini kok. Nah, Oh, iya, kursi iya. pijatnya nih. Lumbar massage ya. Enak mana kok sama dipijat ani-ani kok. Ani-ani no. Simpenan yes. Tadi Cece denger susah nih. Ini sama ada penghangatnya ku. Wah, ini cocok ini nek saya pakai bahasa jadi kering no ini. Lu. Ya ini teman-teman, kalau dari arah coding ini memang kontennya selalu yang iya. Dar. Ini aku agak ngeri sedap sih yang di depan ini semuanya orang Mercy ya. Iya. Lu, tenang. Nanti Ngomong jelek Mercy mau di dalam ya. Loh, tenang kok. Nanti kita ini kan menjemput bintang tamu lagi yang di Jogja. Ya, yang di Jogja ini lebih pakarnya Mercy, terutama yang klasik ini. Wah, siap. Aku tiba nganggo klambi BMW iki piye terus. Loh, nggak apa-apa. Kita ini kan ke Surabaya dulu. Kita akan menjemput teman kita 2 orang. Satu dari Detailworks, Felix. Ya. Kemudian yang kedua, Hubito Garage. Yang dimana Hubito ini juga akan jadi temanmu arah coding. Karena dia penggemarnya BMW E30. Ini settingan dudukku ini 170 cm. Ya, tapi memang aku settingannya memang nggak terlalu maju. Aku settingan agak mundur. Di belakang masih oke kan space-nya kan? Ya lumayan, tapi kalau maju dikit ya lebih enak. Oke, berarti oke lah ya Mas Ian ya. Nah, untuk Randy yang sebelah kiri ada leg rest-nya. Bisa dicoba tuh. Leg rest-nya tuh untuk yang settingan maju mundur kursi, Oh, itu koko naikin. Nah, itu. Nah, Udah kayak Eropa bisa nih. iya kok. Jadi depan kiri ini bukan captain seat kok, tapi queen seat. Queen seat. Siap. Bisnis kelas jatuhnya kok. Oke. Karena ada leg rest-nya di depan. Ini berarti Nah, kok mundurin nggak apa-apa kok, dimundurin aja. Karena yang belakang kan maksudnya harusnya kan kok senyamannya gimana. Untuk mode santai, yang belakang gimana posisinya nih? Videografer gimana posisinya di belakang? Masih lega. Masih lega. Menarik ini kan mobil. berarti ada beberapa Gitu. seat ya. Apa ya? Pan ini queen seat. Ini business seat, ekonomi seat. Kabelnya betul-betul. Nah, karena itu tadi waktu ngerem dadak, aku masih agak trauma teman-teman. Kemarin itu jadi aku di Karya Timur mau kontrol angin ban kan. Terus, waduh kok gini ya? Ya ternyata beneran teman-teman. Aku waktu ngerem dadak, belakang kelihatan waduh kayaknya remnya nggak nutut di sepeda motornya. Bener ketabrak, aku udah mikir, waduh ini aku kalau klep kayaknya ganti pintu nih. Ternyata nggak apa-apa. Nanti kita lihat ya belakang ya, gimana kondisinya. Lecet gak? Catnya nggak lecet loh, bempernya aja nggak lecet, sama sekali nggak lecet. Kaget gak ayo? Aku dari situ kaget sih. Ini berarti apa untuk sasisnya ya kuat banget, gila semua. Karena suaranya kenceng banget, motornya pun jatuh, slabbornya pecah. For your information ya teman-teman ya, ini bobotnya 2 ton. Jadi mobil ini bobotnya bersih ya 2 ton. Nanti ada buku manualnya, aku tunjukkan di ininya, di manualnya, speknya. Ini bobot 2 ton. Kalau kita isi orang 4 aja berarti udah ketemu berapa? Bilang aja satu orang berat 80 ya, 70. Belum dosanya. 75. Tuh. 75 Pas. kali 4 udah 300 berarti. Jadi 2,3 ton ini sekarang. Nanti ditambah lagi 3 orang lagi. Jadi ketemunya sekitar ya kalau full orangnya full berarti sekitar 4,5 lah. ya 2,5 ton ya berarti ya kemungkinan ya. Itu belum tambah barang ya ditanya. Loh, bisa lari ya mobil ini? Tuh ngajak kamu. Jalan anjir. Gimana powernya? Itu masih eco mode itu Mas ya. Ya kalau listrik pasti langsung. Betul, bawah 100. Instan langsung. Normal Nah, mode. ini normal mode ya. Nah, untuk bensin kita udah coba nyalakan. Dia untuk ngecas saja tadi. Bener kan? Kilometer 60 dia untuk ngecas saja. Dan ini kita masuk mode force. Jadi kalau smart kita coba. Oh, kalau smart masih nyala kok ternyata. Kalau inisial ya nggak salah dia bakal nanti mati.
Karena kalau kita mau mode full EV otomatis mesinnya mati. Ini mesin Nyala Mas ya. dorong mobil apa Enggak ngecas dorong, hanya ngecas. Bisa lihat pembagiannya dari sini kok. Mesinnya kan dia cuman ke generator aja, nggak ke kaki-kaki. Sekarang kita isi bensin dulu. Nah, kali ini agak berbeda. Aku biasanya kan pakai Shell sama BP. Tapi karena aku udah cek kompresi mesin ini di manualnya, ternyata 14,5. Kompresi mesinnya loh ya. Berarti kan kita harus pakai RON 98. Nah, BP sama Shell itu kan nggak ada yang 98. Adanya kan yang 95. Kemarin aku udah coba BP sekali, Shell sekali. Sekarang kita coba pakai turbo. Nah, habis ini setelah isi bensin, yang driver akan kita rolling ke Korendi. Coba ya ini ya. Nah, kita bisa atur mode dari sini. Mau 3D. Jadi misalnya kalau kita lagi keluar jalur gitu ya, aku nanti ada kita nggak kelihatan nih dari sini. Kameranya bisa kelihatan kan? Kita bisa lihat blind spot. Terus kiri kanan. Nah, oke kan? Oke lah. Belakang juga sama. Itu belakang. Anti blind spot. Betul. Oke. Langsung digas saja tuh. Pencet rem. Nah, terus pakai sabuk. Nah, jadi mobil ini kalau kamu mau jalan tanpa sabuk dia nggak bisa jalan tuh. Yes. Udah tinggal kayak masuk D. Hah? D dulu kayak 212. Oh, iya. Nah, direm lah Bego, direm. Direm sama turunin. Nah, kayak bawa 212 kok. Alah. Aman. Kayaknya perlu ganti ke 212 nih habis ini di Gogo nih. Next lah. Next ya. Atau ganti ini kok. Boleh juga nih buat keluarga. Dicoba dulu aja ya, biar tahu nih testimoninya nanti rasanya nyetir ini gimana ya. Terus kembalikan ke Tinggal pencet P. Dipencet nih. Nah, kayak 212 persis. Oh iya. Nah, udah P. Handrem nggak ada ya? Handremnya kalau waktu P langsung otomatis handbrake. Oh, satu kali pencet. Tapi kita mematikan dari sini juga bisa. Misal mau dinetralkan kita EPB matikan dari Iya, sini. auto hold. EPB sama auto hold. Kalau auto hold ini kan brake hold. Terus oke, untuk settingan kursinya bisa Koko setting dulu sekarang nih. Oh, bisa. Udah pas. Sudah. Untuk spionnya cukup? Cukup lah. Kalau spionnya nanti nyatinya kita dari sini kok. Langsung pakai. Jadi unit. head unit nanti disettingnya lewat sini pencetnya. Yang ini untuk kanan, yang ini untuk kiri. Mau coba ya? Ayo coba ya. Nggak bisa masuk ya? Oh ini kita buka dulu. Karena kan dia untuk posisi apa? Pintunya kan flash. Jadi kok dari luar nggak bisa. Yes. Gelap ya. Pol gak ketok. Jadi ini belakang ini aku kasih 80% pakai HD Platinum. Wih, Jadi yang kaca belakang ini kayak mobil JDM. Jadi kalau mobil JDM itu kan dia udah bawaannya dari Ray-Ban. Nah ini aku kasih 80%, yang depan kiri kanan aku kasih 60%, atasnya sama depan 40%. Mobil penjahat nih, mafia. Yang depan kan enggak, depannya kan kelihatan. Nah oke. Tadi ini kita isi bensin Ini ratingnya 50 berapa kilo ya? 50 kilo ya. 50 kilo, sorry, 50 liter. Ratingnya di sebelah kiri. Oh, ratingnya Nah, gini. sebelah kiri. Kanan khusus transmisi kok. Jadi mainnya kiri semua kok. kayak mobil Eropa ya. Iya dong. Sama kayak kamu bawa Mercy udah. Persis feel-nya. Mungkin karena Mercy-nya Korendi kan SLK sama 204 ya. Jadi transmisi masih tengah, belum di kanan. Tapi kalau rating semua di kiri ya, Bu. Ini semua kiri. Nah, jadi kalau itu udah biasa masih. Pedal gas tetap di bawah ya, Bu ya. Betul. Helikopter, Ben. Ganti di samping.
sebelum kita road trip kali ini, kita pasti selalu mempreparekan semua. Dan karena itu sebelumnya itu kita sudah spuring di sumber bakti motor, sudah diluruskan semua, antarato dan camber sudah disetting semua, hasilnya sudah bagus. Dan angin-angin ban juga sudah kita kontrol menyesuaikan dengan speknya, itu 38 PSI. Halo Ko Ivan. Halo Ko Alben. Tuh baru lagi mobilnya kok. Oh iya kok, udah ganti baru. Mobilnya terus. Kemarin Harrier kan aku jual, aku ganti ini baru. Mobil apa ini kok? Gak pernah tahu aku. Cherry 38 kok, yang Baru kok ya. plug-in hybrid. Apa artinya plug-in hybrid kok? Dia jadi bisa mesin sama kan ya hybrid kok, sistemnya sama hybrid, cuman baterainya besar. Jadi kita bisa ngecas dari luar. Bagus Terus ya. tangkinya kan 2. Banyak mahal ini kontinen. Iya, 235 50 kan kok. Berapa kok satu biji kok? Waduh, bisa 4 ribuan ke atas ini. 4 jutaan ya berarti ya. Tapi dapatnya udah proper banget kok ya. Udah, dapetnya kayak gini kok. Nah, ini kan aku udah jalan 1 minggu kok. Kilometer udah 1000. Banyak pakai kemana? Keliling Indonesia? Enggak lah, belum kok. Nah, terus keluhanku tuh setirnya nyeret kiri kok. Kadang karena mobil keluar pabrik itu suka kadang memang setelannya keluar pabrik itu nggak selalu kenceng. Jadi Meskipun baru ya, karena makanya aku itu. mobilku sendiri dulu juga keluar pabrik itu 2 kali ya, Bu? iya. Fortuner ya itu ya? Kali gini mungkin pas nyeteli di pabrik. Mungkin kurang senter apa ya. Makanya kemarin tuh aku tanya Koko dulu kok datanya udah ada belum? Udah, Soalnya langsung mobilnya kan baru diupdate. grass. Langsung udah diupdate. diupdate kan Iya. langsung sama Sumber Bakti. Apa? Karena rencananya kan kita nih mau ke Jawa Tengah kok. Nah ini Koko kemarin tak aja nggak bisa ya ternyata. Nanti besok tanggal 13. Jaga toko. Tuh, hari Minggu, Hari Minggu ada acara keluarga tanggal 13. Gak apa-apa wes. Proper, Jadi proper. kita properkan dulu sebelum keluar kota, oke? Oke. Ini kok setelah datanya setelah di spuring di rangkal ketemunya datanya sih sudah bagus ya kalau Sudah bagus ya? cuma ya mungkin ada Oh, ini ya, selisih-selisihnya normal lah, Mas, ya. dikit. Tapi kalau overall sudah bagus. Mungkin sebelumnya kan sudah di settingnya udah belakangan. Iya, iya. Nah kalau mobil ini anehnya itu malah yang bisa disetting depannya itu tone-nya aja. Tuh, kalau depan tuh hanya aja gue. Yang belakang dia multi-link suspensinya jadi Oh, bisa. kalau yang depan apa gue beri gue? Suspensi depannya apa nih gue? Kalau mau dirubah harus nge-track subframe-nya gitu. Oh, depan ini apa? McPherson gitu ya? Betul sekali. Kalau ya Yang belakang malah- multi-link. Tapi kalau mobil dengan suspensi seperti ini main cuma itu rigid. Pakai jalan itu Yes, mesti lebih. bener. Karena kan empat-empatnya kan jalan. Biasanya kan nampak empat itu jadi keseakan-akan kalau dibuat kencang di tol itu empat-empatnya nampak semua. Nampak semua. Sama biasa kalau multi-link itu kan cuman tone-nya aja kan gue biasanya Ya, bisa bisa disetel. itu. Kalau ini malah cambernya juga bisa. Jadi suspensinya lebih rigid lah ini. Karena ada plus minusnya kalau mobil gini sering dipakai luar kota, jarang di spuring, takutnya Berubah. Tapi memang karakternya bisa menyesuaikan, lebih Tapi enak lah. mobilnya sebetulnya enak kalau dipakai itu. Kan ya apa kan ya apa ya gue berarti kan tetap namanya kita kalau mobil mau enak ya tetap harus maintain lah gitu loh. Kalau maintenance-nya rutin juga nggak masalah Nggak kan. masalah. Paling untuk bannya nanti kalau saranin dari Koko rotasi bannya per berapa kilometer? Iya 5.000 sampai 10.000 kilometer lah. 10.000 rotasi ya berarti ya. Betul. Dari depan pindah belakang, belakang pindah depan. Lihat kondisinya juga sih nanti biasanya dilihat Oh, kondisinya. kiri kanannya di cross Betul. apa enggak? Jadi pokoknya 10.000 lah kita rutin rotasi berarti nanti ya. Untuk yang lain berarti udah oke semua ya? Iya sudah kalau udah ditata dari semua katanya ya. Sudah oke nanti tinggal coba di test drive jalan aja Oke. biar tahu realnya. Sudah teman-teman kalau di Sumber Bakti, kalau spuring top rajanya udah. Thank you loh Ko. Sama-sama kok semoga Nanti cocok. kita coba. luar kota. Sayang kok nggak bisa nyoba loh. Harusnya ikut ke Jawa Tengah loh Nanti Ko. ikut testimoninya oleh-oleh ya itu. Oke. Oke Ko. Thank you Ko. Thank you. Bye. Oke teman-teman kita kali ini udah sampai Surabaya. Yang ini Ko Felix dari Detailworks, Instagramnya ini Hubito Kirit, Koko itu. Loh, kok anak buah BMG ini repot nih. Ayo wes, kita langsung ke mana dulu nih? Ke makan dulu ya di Tol Sumo, makan ke McD, langsung terus Jogja. Nah, ini yang nyetir langsung ke Felix. Koko itu duduk di depan, aku duduk di belakang. Oke. Oke? Kamu tuh. Yuk, gas. Ini kita masuk mode apa kok Felix? Mode EV ya? EV. Cara posisi duduk gimana kok? Oke sih, no komplain ya. No komplain ya? Iya. Koko itu mungkin bisa nyoba kursi pijetnya kok. Anak widgetnya iki. Ada itu. Mana? Dipencet di sorry. Pencet di sebelah kiri bawah.
itu ada yang bulat, dipencet aja tengah-tengahnya. Oh, sing bulan. Onde-onde lah. Ya, yang undi-undi itu betul. Dipencet kemana ya, atas bawah kanan kiri? Enggak, pencet tengahnya dulu buat Oh. on off-nya. Nah, terus nanti kalau yang maju ke depan itu buat besar kecilnya tenaga pijetnya, atas bawahnya buat modenya. Oh iya. Coba digeser-geser. Nah, silakan dicoba Bu. Ya, Pak. Oke, pijet plus. Ayo Dan. Berapa jam iki Surabaya Jogja? 1 jam. Wih, dan Loh. Itu mau becek piro? Kok Felix bisa gak 1 jam gue? Gak sanggup. tak turun aja. 1 jam yo bandara Frankfurt bos. Kabeh tuku ceri. Oh Gilang, ayo yang duduk belakang kita gimana nih? Oke lah ya. Duduk. Kayak orang duduk. Oke lah. Di Not bad lah ya, termasuk ya. Space-nya kalau untuk 2 orang oke. Kalau 3 orang kayaknya 3 orang PR lah. PR sih. Ya, Soalnya ini kok bolong ini. ini ada plastiknya lagi ini. Iya. Ada yang sele kan. Jadi sakit masih. Jadi memang buat 2 orang sih. Space kaki ya ngepres ya. Untuk jok depannya udah masih oke lah ini masih teman-teman. Depan ya. Space-nya gede loh ini. Loh ini Korean ini tinggi berapa kok? 181. Oh, Korean ini tingginya 181. 7 Masih cm ada lah ya. 7 cm masih ya. Untuk porsi Kovelik tinggi berapa kok? 168. 168. Dia untuk posisi duduk seperti itu di Korendi masih ketemu segini yang tinggi 181. Ini padahal kursi yang tengah udah kita masukkan dikit, jadi ya cukup lah ya. Oke lah masih anak bergolong oke. Ini nggak bisa Halo Tigo ya? Bisa cuman agak Masa lemot. Bisa teman-teman, tapi dia agak lemot memang Halo Cherry-nya ini. Termasuk rada lemot menurutku lo ya. Rada lemot Ke memang. sekolah sih. Ya, perlu sekolah. Mungkin Koko itu bisa ini nggak kasih course kok gitu kok. Bisa. Di coding atau gimana kok biasanya kok? Mobilnya harus tinggal setahun biasanya. Loh. Jadi itu aku jelaskan dikit ya. Untuk yang warna merah itu nandakan kalau mesinnya nyala. Nah, kalau mesinnya dia ada garis merahnya ke arah ban, itu berarti dia modenya tuh lagi mendorong mesinnya kok. Mendorong mobilnya, mesin ini. Karena kalau kilometer di bawah 80 itu kinerja mesin hanya untuk ngecas. Tapi kalau di atas 80 mesinnya baru mendorong mobilnya. Modenya gitu. Ini kan kilometer berapa nih? 100 ya gue ya? 104. Nah, 104 dia mesinnya mendorong karena di atas 80. Selama kita pakai ini baterainya udah 74% Mas ya. Dari tadi mungkin jalannya sekitar 95% ya berangkat tadi. Kalau ini, kalau Koko Felix nih Go, mobil ini mereknya tak tutup Go. Terus Koko nyetir. Feel-nya Koko nih bawa mobil merek apa nih? Ya wes hampir nggak kayak mobil Cina. Feel-nya kayak mobil apa Go? Mulai dari interior, bantingan suspensi, Kalau tenaga. interiornya ini banyak yang kayak Mercy sih. Kayak Mercy ya Dari karakternya. switch power window, lubang speaker, switch transmisi matic ini persis kayak Mercy. Kayak Mercy ya. Ya. Tapi kalau feel nyetere dibilang kayak mobil Cina juga enggak. Soalnya kayak guling itu setir-setirannya ampang ya, enggak Yes, nggak kerasa sama sekali feedbacknya. Enggak ada direct-directnya sama sekali. Kalau ini lebih direct, tapi dibilang kayak mobil Eropa juga masih belum sih menurutku ya. Tengah-tengah berarti masih Tengah-tengah transisi lah, ya. iya. Kalau ini Go, bandingkan suspensinya gimana? Untuk harga segini, Yes, harga Oh, ya, 500. kalau mobil baru ya, kalau Iya. mobil bekas kan pilihannya lebih luas. Kalau mobil baru nggak ada lawan sih untuk harga segini ya. Ini berarti sekelasnya harga mobil berapa Go? Kalau dari Kovelik, kacamata Kovelik? Mungkin kalau diuangkan gitu setara mobil harga 800-900 kayak Palisade gitu mungkin. Hampir 1M berarti ya, setaranya ya. Jadi istilahnya 2 kali lipat ya Go harganya Go. Ya. Dari 500 hampir kali 2. Harganya itu untuk harga barunya kayak kamu dapat lebih dari yang belum bayarin. Betul. Ditambah lagi kan ini kita teknologinya kan PHEV, plug-in hybrid. Bukan hybrid biasa. Itu satu-satunya Pak yang plug-in hybrid.
Yang dimana kalau plug-in hybrid harganya kan 1M ke atas rata-rata. Nah, ada yang di bawah 1M. Nah, powernya kalau mau dicoba, monggo. Mungkin bisa di mode normal atau sport. Boleh. Ada asuransinya tadi. Sudah ada dong, kan belinya kredit. Soalnya kalau kita gimmick-gimmicknya ya, rata-rata kalau orang mau nge-review Cherry T8 CSH ini kan kertas irit. Nah, kita lain, kita tes keborosannya gimana. Yang nyeter 6 orang secara bergantian, style nyeternya kan sendiri-sendiri. Nah, itu loh. Jadi biar tahu, feel-nya ini kan apa? Stylenya kan berbeda-beda. Nyesuaiin kakinya masing-masing. Kalau dari power gimana Ko Felix? Kerasanya kayak mobil listrik apa enggak kalau di atas 100? Oh iya, rasa kayak mobil listrik. Torsinya langsung lumayan instan. Torsinya masih kerasa tapi enggak di atas 100? Kalau listrik kan rata-rata di atas 100 kan kosong. Betul. Nah ini tadi 140 ya, masih ngisi terus. Nah, Mentok mira iki Van, wis mau coba. limitnya tuh 190 kok itu. Cuman aku belum pernah coba sih sampai 190. Enggak berani Mas ya. Oh Ivan nyoba top speed berapa? Kemarin 16 sih. Pernah 1615. 160 sampai 150 lah. Kayaknya enteng lah 160. Tadi sih 140. 140-an, bener. Kan kita duduk di belakang oke lah ya. Oke. Kilometer segitu tadi 140 masih nggak yang kebuang-ngebuang gimana sih? Ini kalau mogok gimana? Udah tahu emergensinya? Ada tow mode-nya kok, jadi bisa ditowing, bisa ditarik. Pakai ini. Ya, dari situ langsung dari tengah itu nanti jadi handbrake-nya bisa rilis semua. Soalnya kalau Mercy, ini kan mirip Mercy ya? Iya, betul. Kalau Mercy, aku tahu kalau di netral pintunya ditutup, otomatis ngepil lagi. Kalau ini dia ada mode tow-nya, jadi kalau waktu kita mode towing dia otomatis langsung rilis handbrake. Kalau akinya mati, Kalau akinya mati berarti nggak bisa loh. Bisa main drag bro. Heeh. Bisa main drag. ini nggak ada SOS ya? SOS nggak ada. SOS nggak ada. Apar. Oh ini towingnya siapa nih? Jangan, pesaing, sensor. Pesaing. Oke. Apar ada lagi apar. Anu di sensor aja. Apar ada di belakang. Aparnya di belakang. Apar ditaruh belakang. Ah ini untuk Koito kita ada pertanyaan ini. Apa itu? Sudah pernah nggak kok mentowing Cherry Tiggo 8 tuh? Pernah. Dari mana ke mana kok? Dari dealer ke rumah customer. Oke, Cherry Tiggo kok. Kalau ada mungkin boleh dicantumkan videonya kok atau fotonya, nanti kita cantumkan di sini. Coba. Untuk Elegance Towing. Jadi kalau yang mau order towing bisa langsung ke Elegance Towing ya kok ya? Iya, bisa. Mau beli truk towing bukan di Elegance, di BMG. Beli di BMG. Iya. betul. Ada pertanyaan nih kok. Karena yang sudah pernah memoles mendetailing Cherry ini kan baru Ko Felix nih ceritanya. Ini kan mobil baru-baru nih. Dari pengajaran kemarin nih, secara catnya kalau Ko Felix lihat kualitas catnya gimana kok? Kalau mobil Cina sama mobil Korea itu grade-nya di atas mobil Jepang. Oh di atas mobil Jepang tuh? Grade-nya di atas mobil Jepang. Tapi jadi kalau mobil Jepang itu catnya tuh karakternya tuh soft. Oke. Kalau soft itu gampang berat. Ya Kena betul. lap, kena apa gitu, berat halus, nge-swir. Swir. Kalau ini grade-nya tuh di atasnya itu, tapi masih di bawahnya mobil Eropa. Oh berarti tengah-tengah ya? Tengah. Kalau mobil Eropa kan dia hard ya, maksudnya Hard, atas betul. pernisnya. Keras betul. Kalau ini itu tengah-tengah lah, medium. Medium. Dibilang soft enggak, tapi dibilang hard juga enggak. Tapi untuk secara kualitas dia di atasnya mobil Jepang yang harga sekelasnya loh ya. Oh harga sekelasnya ya, berarti katakanlah untuk harga Innova dan harga Fortuner Jauh bagusan ini jauh di atasnya ya, kualitas Jauh, catnya iya. ya. Bukan cuma brand ini ya, semua mobil Cina dan semua mobil Korea itu rata-rata karakternya mirip-mirip. Mirip-mirip. Oke, yuk anak-anak udah makan, udah mau makan nih di McD, kita parkir. Tuh, lihat mobilnya nggak mau. Sekarang kita pesen makan dulu teman-teman.
teman-teman, kita udah sampai di Jogja. Tadi jalan setengah 11 dari McD ya. Ini udah sampai jam 1. Itu kilometernya tadi 291 kilo. Berarti kita cuman butuh 2 jam setengah. Dan 30 kilonya itu kita lewat Pantura, lewat bawah. Jadi bukan lewat tol. Kan tolnya tol Prambanan. Nah, ini bintang tamu kita satu lagi nih. Ko Edwin. Halo. Jadi ini Ko Edwin ini ketuanya, mantan ketuanya CCE ya, Gu. Betul. Kemudian sekarang menjabat di apa, Gu? Mercedes-Benz Club Klasik ya? Mercedes Klasik Surabaya. Klasik Surabaya. Nah, ini jadi ceritanya tuh waktu mobil ini launching, Ko Edwin ini juga kepo gak sih waktu itu, Gu? Oh iya, Sama mobil ini, Gu. betul. Nah, Sempet pancing-pancing. aku bilang, ayo beli kok. Kamu beli dulu wes ya kan. Ya. Tadi tak coba. Ya. Ternyata aku langsung beli. 3 hari setelah itu aku langsung SPK. Betul. Terus aku akhirnya undang Ko Edwin, katanya, oh ya nggak apa-apa. Aku pas ada acara ya Ko tadi di Jogja ya. Terus jadi kita jemput Ko Edwin di sini, pulang kembali ke Surabaya. Sambil kita kulineran ya. Kulineran kita tes ya. Abis ini makan di mana nih Ko? Kita coba sate kelatak Pak Pong. Pak Pong. Aslinya mau sate ratu tapi tutup. Betul. Oke. Oke, langsung dibawa aja Ko. Coba Ko. Oke. Kali ini kita langsung Ko Edwin yang nyetir. Yuk, lanjut. Spion Maggie. Nah, spionnya di tengah. Oh, di tengah. Direm dulu. Rem sih. Nah, sip. Sekarang nyetingnya ini buat yang sebelah kiri kok. Yang sebelah kanan ini. Nah, settingan sih atas bawah kiri kanan. Head south, ya. then turn right. Oke. Otomatis ya. Handbrake udah otomatis ya. Yang penting harus pakai sabuk. Lek sabuknya gak dianu, nggak dipakai, dia nggak bisa jalan. Handbrake nggak mau ridis. Ini kita masih mode full EV. Nah, ini kita mode full EV nih. Turn right, then Full turn listrik left. ini. Karena di waktu perjalanan itu kita pakai mode full hybrid sama lebih ke full mesinnya. Kita paksa mesinnya untuk nyala. Oh, ya berangkat tadi. Berangkat tadi Continue for 1 kilometer. sama kita kilometer tadi itu 140 ke atas yo. Jadi ini termasuk bensinnya agak boros. Tadi ketemunya kan ini kan average-nya ini kan nggak bisa kita reset. Resetnya per 50 km. Oh. Jadi kalau misal kelipatan 50 gitu loh, 1100, nanti 1150, 1200. Itu tadi ketemunya 12,5 waktu kita gas. Tapi full engine ya. Full engine. Tapi kita istilah bilang kan full load. Nah, di kecepatan 150-an di RPM berapa? Nggak bisa lihat RPM-nya. Oh, nggak bisa lihat RPM ya? Nggak bisa lihat RPM. Oke. Soalnya nggak tahu, ini kan sistemnya kan berbeda. Dia PHEV-nya dia nggak ngasihkan RPM sama sekali. Tapi setahu gue ya kayak di hybridnya Scenic pun kita nggak bisa lihat RPM. Cuman bisa ngeliat pembagian power sama charge-nya itu aja biasa ya. Sensasinya aja. Oh ya, mikir taruh belakang satu nggak apa-apa. Ya apa gue? Kerasa feel pertama ya gue. Not bad, tapi belum kita coba. Cuman dia remnya agak kayak anu ya. Lah kalau di rem kayak sedikit apa ya? Melunyur. Bukan lunyur, kayak sedikit kayak Terlalu pakem. bukan pakem, kayak kayak digendul gitu loh. Gandul gitu ya. Gandul, bener. Memang ada karakternya kayak gitu dikit memang. Kayak kita bilang nggak bisa kayak karakternya nggak kayak punya Jepang, tapi ya nggak kayak punya Eropa juga gitu loh. Betul, tapi lebih kerasa sih waktu dari posisi diem kita mau jalan terus direm. Kalau udah jalan gini nggak seberapa kerasa. Jadi kita baru diem, kita jalan terus kita rem sedikit ya, dia seperti kayak Nyokot nggak? mau jalan tapi kita gandoli ya. Iya sudah. Jadi mungkin ya Atau itu mungkin belum anu ya kebiasaan. belum kebiasaan. Kayak motor tuh ya. Kayak motor listrik Apa mungkin gitu, ya itu ya. Oh iya, remnya motor ya. Betul. Itu bisa jadi faktor. Karena ini kita settingannya atur. Nah ini tapi karena kita pakai Google Map, tapi itu ini kita full listrik. Nanti waktu Ini full EV kan? full EV ya. Full EV. Karena baterainya masih 65%. Jadi tadi kita berangkat itu bensin udah kita penuhin, sama listrik juga udah penuh. Listriknya kalau nggak salah dia berangkat 95%. In 200 meters, Kita turn left. berangkat. Nah, posisi di tol kita nggak pakai listrik sama sekali.
Jadi dimatikan. Kita matikan, kita posisinya langsung force untuk pakai mesinnya nyala. Itu kan value-nya kita bisa setting di 80%. Jadi dia stabil pokoknya baterai di 80%-an itu wis. Karena mesinnya nyala terus kan. Jadi ini kalau kita pakai setting full EV, biarpun dia speed sampai 60, kalau baterai selama masih ada ya EV terus 140 tetap full EV. ya. Selama baterai masih ada ya. Yes. Tapi kalau di combine bisa. Di combine bisa. Tinggal kita rubah settingannya. Kalau di combine dia kira-kira kalau kita santai ini pasti pakai EV ya kan. Terus kemungkinan dia kayak start engine-nya lagi di berapa? Ada batas speed atau Jadi kalau kita akselerasi dia otomatis engine nyala atau gimana? Kalau kita nanti di sini ada sebentar. Ini habis ini kita kiri ya. Kita rubah sedikit. Di sini ada settingannya. Nah, di sini bisa kelihatan ya, ada satunya warna biru. Ini generatornya. Yang sebelah kiri ini merah ini engine. Oke. Nah, kalau kita modenya ini kan ada modenya dari tiga power setting mode-nya. Initial, smart, sama force. Continue for 800 Kalau initial dia ini tetap kalau bisa nih pakai ini dulu saya. Pas netral loh. Oh sorry sih ratingnya Ratingnya di kiri kok. Iya. Udah berapa kali hari ini udah berapa korban ini kita transmisi. Saya tuh sempat Korendi tadi udah ya. Iya, padahal start tadi langsung tahu di Heeh. Nah, ketipu lagi. Oke. Kayak bawa 212. Iya betul. Iya, sama persis. Nah, jadi kalau di power saving ini ada 3 mode. Inisial nih otomatis kita pakai listriknya terus sampai sisa 18%. Nanti dia baru mesinnya nyala untuk ngecas. Full EV lah kasarnya. Kasarnya. Sedangkan kalau di smart itu nanti dia sekitar di bawah 30% tuh dia langsung mesin nyala. Oke. Kalau kita force kita bisa atur gitu loh. Oh, Mau kalau value-nya smart berapa. ini dia tunggu 30% baru engine baru nyala. engine nyala. Jadi walaupun baterai masih ada 40%, 50%, walaupun speed kita 100 dia nggak mau Nggak ganti. mau ganti. Oh, Kalau kita paksa force ini ya, ini aku force ya. Ini kan kita masih berhenti. Kalau udah jalan nanti mesinnya nyala. Kita coba lihat ya habis ini. Kira-kira kilometer kalau nggak salah. Oh, itu nyala ya? Nyala. nah, ini sekarang sudah mesin dia ngecas ya. Dia ngecas saja. Jadi mesin ini digunakan untuk dorong mobilnya itu kilometer 80. Kalau di bawah 80 dia cuman ngecas. Tapi begitu engine nyala kayak Nggak kerasa. pas, iya nggak kerasa, pasti nggak kerasa, halus banget. Cuman kalau kita kondisi lagi garis sedikit lebih enteng engine ya. Mungkin karena ada dorongan pengisian ini ya, pengisian dayanya, jadi dia kerasa kayak ada Gimana dorongan. kanan ya? Sebentar. Ini kita, oke, bener kanan. Nah, sudah, sama kayak bawa 212 loh. Oh dia tiap sen dia keluar ini ya. Jadi kalau ada barang apa? Betul, ada blind spot monitoringnya. Jadi bisa ada motor lewat sini, nanti kita bisa kelihatan. Terus misal ini kita mau setting kiri kanannya 3D view, kita mau foto gini bisa kelihatan semuanya dari depan sama belakang. Karena mereka ngeklaimnya ini kameranya 540, kolongnya bawah kita bisa lihat. Oke, ini supaya kita menghemat listriknya, dalam kotanya kita pakai EV. Makanya tadi waktu di tol aku paksa masuk mode force supaya EV-nya luar awet. EV-nya mati. Jadi biar pakai mesin. Soalnya kemarin aku udah pernah coba dari Pandaan aku gas sampai baterainya sih kurang lebih 95%. Tak bawa pulang Malang In 500 meters, kan kurang lebih kilometer cuma 30 ya harusnya dari Pandaan kan. Itu aku jalan 140. Aku nggak paksa mesinnya nyala kan berarti kan full listrik gitu. Sampai Malang habis sisa 25%. Udah, jadi berapa kilo dari 50 kilo. 30 kilo Dari 95% sampai 25%. Seharusnya itu dari 95% sampai 25% itu kalau kita pemakaian dalam kota itu bisa 90 kilo. Jadi nyatanya. cuman bisa kepake sepertiganya kalau kita high speed. Oh di anu ya. mesin Betul. paksa ya. Kalau kita paksa listriknya kecepatan tinggi, baterainya pasti cepat habis. Soalnya yaitu dikarenakan kan dia punya daya listriknya tuh makannya banyak kalau high speed.
Dari situ aku ngambil kesimpulan Use the kalau right kita pakai mobil PHEV-nya Chery ini lebih baik pakai listriknya dulu, pakai listriknya untuk dalam kota. Kalau luar kota tetap kita pakai bensin aja. Tapi dia nggak bisa ngisi ya. Kalau kita kayak tadi waktu di tol pakai push engine ya kan, dia bisa ngecas ya. right. Tetap bisa ngecas. tetap Setiap bisa kali ngecas. kita lepas gas dia pasti ngecas. Bisa kita lepas gas ini kan, karena nggak mungkin tiap gaspol terus kan nggak mungkin, masih ada lepas gas juga kan. Tiap kali kita lepas gas mesti kan tetap nyala. Itu dia langsung ngecas. Itu tadi kalau pakai khusus mode apa tadi? Mode Kiri. Force Force. ya. Iya. Kalau kita sekarang pakai mode yang apa ini? Yang Smart yang ini, smart ini. ini dia full elektrik karena masih ada baterai 66% ini. 64%. Iya. Ya begitu kita pakai mode force engine, begitu kita nggak ngegas dia ngecas, kita berhenti di stopan dia juga ngecas ya kan. Betul. Tapi kalau posisi jalan Kalau kita mode smart, kalau di atas 30% tetap full listrik. enggak, kalau yang force tadi kalau kita jalan ngecas kan dia. Ngecas. Ngecas ya. Jadi kayak dalam kota gini kayak misal kilometer di bawah 80% ya. Kita setkan memang yang force kan nanti sampai 80%. Jadi kalau baterainya sisa 80%, kita force di 80% ya dia akan stabil di 80%. Karena di 80% di saat baterainya turun di bawah 80 dia akan ngecas. Atas 80 dia akan stop. Oh, atas 80 stop. Dia mentok 80% pokoknya hitungnya. Kan kita atur itu. Jadi istilahnya kita model force itu istilahnya kan baterai kan ada dari 0 sampai 100%. Nah, dia ada settingannya antara 30 sampai 80%. Kalau kamu set di 50% ya berarti baterainya sampai sisa 50% dia ngecas. Oh, bisa setting. Bisa disetting. Mesinnya nyala ini posisi baterai berapa persen, istilahnya gitu. Dan menurutku ini fitur yang cukup sih. Maksudnya cukup fungsional gitu loh. Karena kayak tadi baterai udah posisi full charge, aku set ke 80%. Saat dia sisa 80%, langsung mesinnya nyala terus. Nah ini yang ini apa ini, Pak? Ini tengah kan dia konsumsi bahan bakar ya. Ya, Yang bawahnya itu yang bawah itu average total average total. dari listrik sama bensin. In 600 meters, Ini turn kita left. naik. Yes. Nah. Kalau yang atas tuh pemakaian Listriknya WH per kilometer. Jadi kalau kita ngitung 1 kWh berapa kilometer, itu ketemunya itu tinggal dibagi aja. Ini kan WH per 1 kilo. iya. Kalau kita hitung 10 kilo berarti kan yang WH-nya tinggal kita mundurkan aja. Itu kan 59. Jadi kalau kita ngomong 10 kilo, ketemunya 5,9 kilowatt untuk 10 kilometer. Ketemunya gitu. Kapasitas polnya Baterainya 18,3 kilowatt hour untuk baterai. oh ya betul ya, logikanya bisa hampir 100 harusnya. Bisa Pak. sampai 100. Kemarin kalau kita lihat tesnya yang di review sebelah itu kan ketemunya berapa ya? 110 katanya. Tapi mereka memang benar-benar pemakaiannya kan di set kilometer cuma jalan 80, diirit-iritkan gitu. Diirit-iritkan. Dan cuma orang 3. Kalau kita ini pengetesannya berbeda, Bu. Kita pengetesannya uji keborosan. Cilik porosan. Kita isi orang penuh, terus yang nyetir juga 6 orang bergantian semua. Kita berdiri. Kalau di dalam kota ya kita feel-nya kayak feel listrik sih. Yang di belakang gimana? Kerasa ada getaran-getaran gitu apa enggak? In 600 meters, turn right. Yang di belakang sendiri, oh ya Korendi yang paling belakang ini kakinya kasihan ini Pak. Korendi tinggi berapa kok? 181. Nah, sekarang yang dirasakan kakinya gimana kok? Mentok atau nekuk kok? Lagi mentok iki. Bener-bener habis jadi SPC ya? Habis lagi. Terus Masih- kepalanya Masih kategori nyaman atau tersiksa? ini ngepas tapi apa namanya ada gundukan kita tapas nih. Oke. Oh berarti headroomnya habis sudah Rio? Itu habis. Kalau duduk 2 jam 3 jam masih kuat atau Kuat lah 2 jam. Kuat Oh, lah, baca picet tapi 2 jam kuat. Tapi kalau kayak tadi waktu kita posisi high speed kayaknya nggak kuat tuh. Sorry, I Kepalanya don't catch pasti you. nabrak-nabrak. Please say it again. Oke, ini kita masih perjalanan ke Sate ini 23 menit 9,6 kilo. I'll quit for the moment. Please wake me up whenever you need me.
Nah, untuk rutenya kok setelah kita nanti makan siang, kita akan lanjut ke Solo. Ya, Dan Solonya ini kita nggak lewat tol, kita lewat Pantura. ya. Dan untuk drivernya nanti kita oper drivernya ke Koko Gilang. Ini nih dari arah Koding. Dia memang punya jiwa nyetirnya ini jiwa patas. Turn right. Turn Then right. Harapan Jaya, Pak. Kebiasaan memang rutenya selalu rute Pantura. Aduh, mantan kernete iku lho sumber kencono. Berselamat. Iya, sumber selamat. Selamat tapi kan nanti ini selamat tuh. Sesuai namanya sumber selamat. turn left. Jadi ini baterai kita coba sampai habis ya. Waduh, baterai Kita coba Mantap. cukup. Ini kan masih 62 kilo. Nah nanti kita pokoknya coba paksa sampai Solo tuh lewat Pantura kita full listrik. Boleh deh, kayak di habisnya di mana kira-kira? Yes. Setelah itu nanti baru kita mau masuk mode smart. Jadi memang kita sisipkan baterainya ini untuk arah Panturanya dari Jogja sampai ke Solo. Karena selama kita perjalanan dari Malang ke Surabaya, Surabaya ke Jogja ini kita pakai mode hybridnya. Jadi kita memang Untuk muatan tarian lumayan ya. ini kita posisinya full load. Turn right. Then turn left. Kan kita orang 7 ya kan. Aku Oke, hitung ya. orang 7 itu kemungkinan kita hitung 75 kilo. Berarti kalau kali 7, kali 7, ya betul kali 7 ya, kali 7 ketemunya berapa? Sekitar 500-an ya. Berarti ini bobotnya sendiri udah 2 ton. Dengan full load gini berarti ini bobotnya 2,5 ton. Ini gini. Untuk mobil sebesar ini loh dan seberat ini oke Continue termasuk for 1.5 powernya. kilometers. Dengan maksudnya konsumsi bahan bakar seperti ini loh ya. Dengan maksud kita di tol tadi ketemunya 12,5 tapi karena kita RPM-nya istilahnya kan powernya kan mainnya kan 150 ke atas kan. Dan orang ini kan orang 6 menurutku sih itu cukup irit sih. Untuk kapasitas bensin 12,5 kilo. Yang jelas sekilas kalau saya ngerasakan driving ini ya dengan muatan full seperti ini, sekilas nggak terlalu kerasa kalau kita bawa muatan Berat ya. Karena mungkin karakter mobilnya sendiri udah berat gitu loh. ya, Dan- ya ada kerasa kita bawa muatan, cuman nggak kerasa seperti mobil yang kayak kita bawa Innova yang full muatan kan Yes, kerasa kan? banget. Kalau Innova kerasa. Padahal itu dia penggerak belakang loh, bukan penggerak depan. Apalagi kalau kita bawa Honda CR-V yang kita beli yang mesin K24 ya gue ya. Ya. Itu kan kalau kita full orang full aja pasti kerasa banget kayak kerasa nyeret gitu loh mobilnya. Oke nih memang secara ininya sih. Yang di belakang yang dirasakan gimana? Suspensinya kebanting-banting apa gimana? Enak kok suspensinya. Suspensinya oke, data-data kita nggak ngerasa overstroke juga ya sampai bunyi Sampai ya. mentok ya. Kan kena stopper ya ini kan. Karena mungkin kalau yang kalian lihat review di sebelah, nggak ada yang dicoba full load dengan perjalanan panjang. Ya ini kita ngetes, kita rasakan semua. Dan nanti kita akan bikin konklusi ya. Untuk conclusionnya, setelah sampai Surabaya, kan kita perjalanan dari pagi nih. Dari pagi sampai sore sampai malam, badannya gimana rasanya? Capek apa enggak? Oh iya iya iya. Iya kan? Kita udah di Sate Kelatak yo Rek. Ya di Sate Kelatak ya. Rek? Nah, Sate Kelatak yang pusat. Kita antri berapa lama ini? Tadi nunggu 1 jam kayaknya. Betul? 1 jam aja. Sampai udah habis keropok berapa nggak tahu nih udah ini. Kok ambil keropok berapa gue? 5 Pak. Oke, menunya sih kita ngambil yang paketan. Jadi lihat ya sate-satenya dulu. Sate ini gede-gede. Sate gede nggak tuh? Gede. Mantap tadinya. Satenya mantep sih. Jadi ya oke sih, maksudnya kita udah nunggu agak lama, tapi kita coba dulu makan. Nah nanti testimoni makannya nanti kita langsung posisi waktu jalan aja. Yuk makan dulu. Oke, kita tanya yang baris ketiga gimana?
Mendebar-debar. Mulai ngantuk. Mulai ngantuk. Kau Erwin gimana kau Erwin? Apa itu? Feelnya aku. Ya ini Disetiri sama Koko Gilang dari arah Kopi. jadi ini anggapannya feel-nya saya itu basicnya dulu tuh saya hobinya time rally. Oke. Jadi kalau time rally kalau biasanya ini jadi teringat kalau saya lagi baca soal waktunya telat. Nah seperti ini kalau saya Kejar waktu. saya kalau perintah ke driver seperti ini, habiskan sebisamu. Nah itu jadi teringat-ingat ini. Jadi navigatornya dari sana posisinya. Karena gitu. drivernya bilang ini jadi teringat-ingat. Masuk. Kiri kosong. Nah, berarti ini sudah punya navigator nih di depan udah. Ada chemistry-nya. Cuman agak aneh ya, koyo gak ono suarane kowe. Iya. Iya, biasanya kalau di time rally kan ngok, kan. Suara knalpot. Ini kan sama sekali. Ini suara hati nih yang ganggu. Kayaknya habis makan kambing perlu melampiaskan hasrat. efek panas. Iya, emang panas sih. Betul. Panas nggak bisa dikeluarkan. Akhirnya dikeluarkan lewat Keluarkannya gas. yang lain. Koko itu gimana Koko itu di belakang? Ya saya kan suka rally nih Koko itu juga nih. Belum apa maksudnya aku? Belum nyoba rally. Oh, belum nyoba rally loh. Oh iya sih belum nyoba ya. Habis ini tapi ya. Mungkin Gilang jadi jokinya. Waduh. Ini bayangin loh, kita bawa mobil beratnya 2,5 ton di Pantura, dibuat kenceng gini tapi manuvernya gimana? Kerasa duduk belakang ini Seperti- kebuang-buang nggak? Anu ya, Enggak. Aman lah ya. Aman. Yo kalau beda ya koyo isinya foto gak ya. Tarik-tarik sih oke. ya Brivan ya seperti yang saya coba tadi bahwa kita sekarang lewat bukan Pantura nih ya, kita lewat jalan keluar kota Antar kota lah. antar kota tapi jalannya sedikit bumpy di sini ya. Betul. Kita nggak merasa, hampir nggak kerasa lah mobil ini kita pakai dengan muatan penuh. Betul. Sama untuk penggerak roda ini kan penggerak depan. Nah, dari kira kan biasa bawa BMW kan cuma penggerak belakang. Feel-nya gimana? Kerasa kayak berbeda jauh apa mirip-mirip? Kalau feel-nya ya beda sih ya menurutku loh ya. Cuman kalau buat manuver tetap enak sih. Dapat lah. Jadi FWD-nya nggak seberapa Nggak. terlalu kerasa ya? Iya. Biasa kalau FWD kan kerasa kan, kayak top steering, terus kerasa kayak belakangnya kayak nyeret gitu loh istilahnya. Nah kalau dari Randy duduk di tengah gimana gue feel-nya? Waktu kita bertiga gitu. Nyaman sih ini. Masih oke ya? Nggak terus oleh muatan ya. Iya. Gak terus sing Tapi lo surprisingly iya di tengah kerasa lebih nempel sih kalau posisi orang penuh ya. Karena kan sebelumnya kan aku belum pernah pakai ini mobil ini dibuat kenceng memuatan full nggak pernah. Ini baru sekali ini. Ini aku kerasa lebih nempel di mobilnya kalau posisi orangnya kayak lebih pas gitu. Dan di belakang apa nggak tahu nih bantingannya gimana nih? Kalau kita ini kebayang kalau sama Zenik gimana perbandingannya? Sama saya di menurutku jujur. Karena saya di kalau di posisi paling belakang ya. Oh, untuk posisi duduknya berarti ya? Posisi duduknya. Kalau suspensinya? Suspensinya mirip-mirip lah ya. Kalau suspensi. Mirip ya? Mirip. Kalau sama Innova Ribbon atau Innova ini KD? Satu. Sama. Oh sama. Emang kamu Inilah enak ini. Oh enak ini tapi Kalau KD itu kalau full load itu mentul-mentul. yes, terlalu empuk berarti ya. Kalau yang punya KD ya. Kalau ini dia lebih firm. Soalnya ini suspensinya apa ya, medium Medium hard harusnya ya. ya, medium hard lah, lebih ke medium hard. Jadi nggak terlalu limbung. Ini jelas mobil ini kalau diajak Lari. agak manuver sambil jalan gelombang masih oke rasanya kayaknya. Especially kalau kilometer di bawah 100 ya. Maksudnya kita kecepatannya di bawah 100 km per jam. Tapi nggak tahu lagi ya kalau muatan kosong ya. Kalau kosong yang aku rasakan memang ini sih. Kalau 100 ke atas agak meriang. Nggak kayak Dimana tadi waktu kita di tol di sopir sama Ko Felix itu aku merasa memang lebih nenteng. Oke teman-teman, tadi kita udah makan sate, sekarang kita beli oleh-oleh dulu di
roti Orion di Solo ini. Ya Pak guys. Jadi setelah kita jalan di Pantura, siapa rasanya? Tadi yang nyetir kan dari arah Koti. Yang duduk ya Pak? Enak? Yang balik ketiga? Takut. Dari ko Randy? Iki faktor supir sih iki. Yang bikin nggak bisa tidur. Ini kosong gue. Ngirim sendiri kakinya. Kalau dari Win gimana? Kalau saya dengan harga itu bisa mendapat seperti ini, kalau saya cukup puas. Cukup puas itu. Cukup puas. Overall dari semuanya cukup puas. Cukup puas. Cukup puas. Tadi habis ini nanti kan kita waktu pulang ke Surabaya nanti Ko Edwin nyetir ke di tolnya. Jadi bisa ngerasakan. Sing komentar itu buat Binto. Gak menjual. Mau SPK berarti. Nah, awakmu kan ya bengkel tuh. Sampai tidur aja bang, enak. Sebenarnya nggak dibahas semuanya. Oke lah, yuk kita belanja dulu. Ya apa Ko? Feel-nya Ko? Mana ini? Ini ikutin aja Ko, map ini. Enggak, ini feel ini mana? Oh iya tuh. Aduh. Terang banget. Ya apa Ko? Rasa Ko? Cina. Cina aku maksudnya apa Ko? Maksudnya kayak perjelas gitu Ko. Kan aku kan orang bengkel aku. Kayak aku sering bongkar Mercy, BMW, ya juga Lexus dari berbagai macam itu tuh kayak rasanya kok tuh persamaannya sama mobil apa Ko? Cina. Wah, enggak lagi guys. Apa ya pilih? Ya setir teksturnya kayak ini ya kelihatan lah. Dengan harga tapi ya oke lah harga segini. Terus kaki sempit. Iya, benar-benar. Untuk footrest terlalu pendek. Terlalu pendek, ya. Postur aku. kamu tinggi berapa tuh? 167 ya, 166. 170 aku. Iya, sing kiri terlalu pendek. Terlalu mepet ya. Mepet pendek gitu. Iya benar. Kayak istilah kayak Harrier gitu ya. Apa Iya. jarak lantai kurang dalam. Dalam ini padahal footrestnya pegang keren waktu gitu. Oh cuman yang sebelah kanan ini. Iya benar. Yang untuk footrestnya terlalu mentol. Benar paham. Ini sih sebentar. Coba ini tak kasih fitur kursi ventilasi kok. Biar dingin Ini kok. lurus deh. Bentar. Ya. Lurus saja. Nanti pertigaan pertama belok kanan. Baik. Nah, nanti navigasinya itu kok masuk di headrestnya kok suaranya tuh. Bahasa Cina. Ya enggak, pakai bahasa Inggris tuh kok. Tergantung kita saat ini kan pakai Apple CarPlay. Jadi nyetingnya tergantung kita mau pakai apa gitu loh. Kalau yang pakai yang di head ini itu kan ada mapnya. Nah itu nanti nyesuaiin. Kalau koko maunya pakai bahasa Indonesia, nyesuaiin dari sini. Kalau bahasa dari settingannya ini kita ganti ke Indonesia, ya otomatis dia pakai bahasa Indonesia. Kalau pakai Inggris, nanti dia keluar juga bahasa Inggris. Jadi ngikuti gue. Kursinya dingin ini ya tiba-tiba. Ya ini aku kasih fitur pendinginnya kok. Mau dimatikan apa nyalakan kok? Dimatikan aja. Matikan Ini aja. udah tipis. Kalau Pak penghangat kok, Apa? penghangat aja kayak gitu. Jangan. Nanti keringetan pantatnya. Aduh, susah nih kayak gitu. Kalau yang di kiri kok, nanti kok boleh coba kan kok belum coba nih duduk kiri depan. Bisa dipijat. Bisa dipijet apa? Dipijetin apa mijet? Loh, dipijetin Oh, kok. dipijet. Ada kursi pijetnya kok. Tapi kursi pijetnya cuma untuk di punggungnya. Kalau yang untuk kakinya udah dikasih leg rest. Kayak kamu pakai mobil captain seat. Kok captain seat apa? Pilot seat ya? Pilot seat. Ada leg restnya pokoknya ya, sebelah kiri. Cuman ya bener kok ngomong itu sih, space-nya memang lumayan sempit sebenarnya. Bisa sih kita mundurkan, cuman yang belakang kasihan nih pasti. Kursinya nggak bisa ini ya? Naik turun. Iya. Yang sebelah kanan bisa. Yang sebelah kiri nggak bisa. Sebelah kiri naik turunnya untuk leg rest. Sing pahai depannya tuh. Oh nggak bisa. Jadi memang yang sebelah kanan itu dia pengaturan kursinya tuh 6 way.
naik turun, maju mundur sama reclining aja. Jadi bukannya 8 way, ini yang 6 way. Cuman ada lumbar support. Lumbar supportnya dia 3 point. Atas, tengah sama bawah. Kalau EV kan kok itu juga pernah nyetir kan kok. Dulu sebelumnya pernah bawa mobil EV apa kok? Kalau jarak jauh, Cloud. Nah kalau yang dari Cloud sama ini feel-nya yang kok rasakan gimana kok? Kalau Cloud apa? Kecil ya. Kursinya enak ini. Ya kursinya dia mungkin agak apa sih namanya? Nggak gigit gitu ya kok. Iya. Posisinya kalau yang Ngawang. ngawang. Sama dashboardnya mungkin terlalu pendek ya? Atau gimana? Kalau aku ngerasain gitu sih waktu nyetir Cloud. Dashboard sama kayaknya. Hampir sama pendeknya. Iya, pas kiri. Aman. Kalau secara power itu? Power belum nyoba. Masih macet. Kalau nggak percaya di balik kamera kan macet kan. Kalau steering feedbacknya sama Cloud gimana kok? Kan sama-sama Cina, karena kau kan Cina nih ya kata. Feel-nya ada sama-sama Cina, bedanya gimana kok? Nah, ini lebih respon awal lebih apa? Lebih pendek ya. Ya lebih responsif berarti ya daripada Wuling ya. Terus kalau rem gue, nah tadi remnya katanya gue juga Rem Cina juga Sama lah Cina. sama lah lebih, Iya. hampir sama. Tapi kalau secara model, terus fitur-fiturnya, kalau kok suruh milih Cloud sama ini lebih pilih mana? Pilih ini Karena teknologi ada mesin. oh berarti Nggak mikir kalau nggak mikir oke. Jadi mementingkan untuk apa? Kemudahannya ya kok. Jadi nggak perlu mikir nanti mesti isi bensin dan lain-lain, mesti isi baterai kan. Oke guys, ini kita waktunya isi bensin. Yang nyetir dari Hubito Kirit. Nah, kok itu bisa lihat dulu kok. Ini kita, loh, jarak kilometernya berapa nih? Loh, sebentar. Loh, ini bensin udah diisi. Walah, ya. Oh, wes sih. Loh. Jadi teman-teman tadi ini udah kita kosongin, udah sampai low, tapi kok orang bensinnya kok langsung ngisi aja mainnya. Sorry. Jadi ini kilometernya udah 637 ya. Bisa dilihat ya. Habis ini rolling yang nyetir nanti Ko Edwin supaya Ko Edwin bisa merasakan kalau luar kotanya gimana. Yuk dilihat ini. Sampai bibir ya Mas ya? Ya. Kita udah sampai di mana nih teman-teman? Surabaya. Surabaya ya. Oke. Kita akan buat conclusionnya, kesimpulannya gimana. Kita berhenti dulu untuk ngopi sambil pipis dan lain-lain, bersih-bersih. Sambil kita bahas untuk gimana sih setelah kita long trip ini yang mereka rasakan semua gimana. Yuk. Oke, teman-teman, thank you ya. Kita udah 1 hari dari pagi sampai sekarang jam berapa? Jam 10 teman-teman. Mulai dari jam 6 tadi kita udah siap-siap. Oke, nah ini aku akan mau ngasih pertanyaan untuk kesimpulan kita trip pada hari ini ya mengenai Cherry Tiggo 8 CSA ini. Untuk pertanyaan pertama ini, jadi ini penilaiannya akan kalian hitung, kalian jawab dengan skala 0 sampai 10. Oke. Ya, jadi simple, 0 sampai 10 aja penilaian kalian berapa. Oke, yang pertama pertanyaannya itu dari segi kenyamanannya. Kayak maksudnya setelah kalian trip dari pagi, di sini kita 1 hari nih dengan kilometer berapa tuh? Sekitar 700 kiloan kan. Itu badan kalian gimana setelah 1 hari ini? Capek atau jadi maksudnya secara penilaian untuk secara suspensi, terus handlingnya juga gimana, terus untuk dudukannya gimana, itu kan include di dalam kenyamanan. Itu pertanyaan nomor 1. Untuk yang nomor 2 itu performanya, secara tenaganya,
Ya include juga di handling juga. Setiap kali kita tarik powernya tuh kayak di handlingnya ini mengikuti apa enggak, oke apa enggak. Terus yang ketiga itu fiturnya, mulai dari audio, terus keterdapan kabin dan lain-lain seperti itu. Oke, kita mulai dari Kohito dulu. Itu. Ya, Kohito, oke, sorry. Diulang. Iya, sorry, Kohito. Siapa Kohito? Apa tadi ya? Yang pertama, kenyamanannya dulu. Kenyamanan 8. Kenyamanan angka 8 ya. 10 ya. 8 dari 10 betul. Oke. Untuk performanya tuh. Performance-nya mungkin bisa dibilang 8,8. Oke, kita masukkan 9 lah ya gue ya. 9. 9 ya. Loh, Kak, jangan di koma Oh kok. iya. Heeh. 9. 9. Oke. Nah, kalau untuk segi fitur kok. Fitur mungkin fitur sekitar 7 mungkin ya. 7 ya untuk fiturnya ya. Oke, thank you Go. Kita lanjut ke arah coding. Arah coding dulu. Kalau kenyamanan 9 sih. Kenyamanan 9 ya. Oke. Performa, Performa 8. 8. Terus fitur 7. Oke, 7. Oke, itu dari arah coding ya teman-teman. Nanti kita buatkan tabelnya nih. Dari Detailworks, Ko Felix. Aku 8 rata wis. 8 rata Semua 8 rata. 8 rata. Oke. Ko Randy, tolong mic Ko Randy. Tadi pertama apa? Kenyamanan. Sekali pertama kenyamanannya dulu. Dari nyamanan ya. Jadi di depan itu nyaman sekali, di tengah itu oke, di belakang yang agak kurang untuk sing tinggi 180. Dia mentok ya. Mentok. Jadi mungkin aku ngomong ya sekitar 8 lah ya. Oke, 8, nyamanan oke. 8. Terus dari performa, karena performanya dia ini ada apa? Baterainya juga otomatis ngecas waktu jalan. Tenaga tarikan awalnya juga luar biasa kenceng ya. Performanya 9. Performa 9. Ya. Oke. Terus untuk fitur karena ada kursi pijatnya dan saya suka, saya kasih 10. Oke, mantap. Oke, yang terakhir Ko Edwin dari Hama Bro. Kalau saya pribadi dari kenyamanan yang pertama saya kasih nilai 8. 8 ya. 8. Saya cukup puas dengan mobilnya, dengan harga segitu kita bisa dapat situ, saya cukup puas kasih angka 8. Untuk performan saya juga puas, saya kasih angka 9 nggak performan. Karena engine-nya menurut saya dengan harga segitu luar biasa. Yang terakhir fitur ya. Fitur, betul. Fitur juga saya kasih fitur mungkin saya bimbang 8 atau 9 lah antara itulah. Karena fiturnya untuk harga segitu menurut saya terlalu lengkap, ada kursi pijat, ada pemanas, audionya Kacanya juga double glass, oke, ya. kaca double glass kedap sekali. Ya mungkin atau 8 atau 9 oke lah. 8 ya berarti ya? 8 boleh lah. Oke, 8. Nah, Terima kasih. untuk kesimpulannya teman-teman, untuk bensinnya tadi kita udah hitung ya, itu di angka 637 km ya. Itu bensinnya kita mencatat isi full tank sampai bibir 57 berapa deh? 57 liter sekian. Iya. Nanti ada notanya, kita cantumkan aja. 7,46 Pak. Nah, jadi untuk konsumsi bahan bakarnya dengan sekali pengisian cas baterai full, ya nggak full banget 95% ya kan, kita jalan itu sampai kilometer segitu tuh ketemunya berarti sekitar 111. 111 teman-teman. Dan itu baterai masih tersisa 30% tadi ya. Cuman kenapa kok angkanya ketemu di sini? Maksudnya termasuk bukan angka yang bagus ya, daripada kita bilang kalau kita tes keiritannya loh ya. Karena kan satu, kita orang 7 nih ya, 7 orang. Dengan kita hitung pukul rata-rata 75 kilo ya berarti ya. Berarti hitungannya kita nih untuk satu semua nih full penumpang ini udah 500 kilo. Sedangkan bobot mobil ini kan 2 ton. Berarti total ini sudah 2,5 ton teman-teman. Dan yang nyetir itu bukan 1 orang, 6 orang ini semua bergiliran dengan gaya driving yang menurutku ganas ya berarti ya, yang agresif sekali, betul. Kita di tol nggak pernah slow teman-teman. Di tol kayak kilometernya nggak pernah di bawah 100 kan, 120 ke atas kan pasti kan. Nah, terus waktu di Pantura pun kita juga agresif juga gitu loh. Jadi untuk dengan load seperti ini, menurutku ini juga termasuk efisien sih. Kalau untuk teman-teman gimana? Untuk efisiensinya, mulai dari Ko itu dulu deh. Irit Termasuk irit ya? Cina.
Oke, skip. Kok Felix? Oke lah. Langsung oke. Kok Gilang dari arah Kodi? Irit lah. Tadi di Pantura kan dibejek-bejek, Ya. gasrim ya. Termasuk oke lah. Termasuk oke. Arti oke itu irit. Irit, oke. Dari Ko Randy dulu. Nanti terakhirnya penutupannya dari Ko Edwi. Sebenarnya mobil ini kalau nggak disiksa diisi orang segini banyak, dia wirid. Tapi karena kita orangnya banyak dan dibejek kayak begitu, ya dia pasti turun lah keiritannya itu hampir sama kayak mobil yang Bensin. 1500 Yes. turbo. 12 kan tadi dapatnya Yes, ya. betul. Iya. Salah kita sendiri sih ini. Kan kita tes keborosan kok. Kalau dari saya sesuai planning kita dari awal ya, Iya. kita ingin menguji Keborosannya. dengan kita bisa bilang kita siksa ya. Kita siksa, Kita betul. siksa karena Kita dari siksa. awal semua ini dia yang membawa mobil ini rata-rata selalu becek habis ya. Iya, Dan kita totalnya ditol- separuh dan kita lebih ditol pokoknya. rata-rata selalu di atas 150 ya. Yes, betul. Menurut saya oke lah. Karena kita full load dan kita full power juga ya. Yes. Terus di tempat waktu mendekati mana di Mojokerto ya. Mojokerto, kita coba slow down sedikit, ternyata bisa keluar hampir 20 ya. kan? Yes, dengan kita 19 sekian. dengan kita full load loh itu. Full load ya. loh padahal, Jadi betul. menurut saya oke lah. Oke, itu kesimpulannya teman-teman. Thank you udah mengikuti episode 3. Nah, nanti episode 4 akan berlanjut. Kita akan servis mobilnya. Jadi ikutin terus. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Harus dong, bener gak? Biar rame nih. Sama nanti kita untuk episode 4 kita akan ada gebrakan baru. Bukan hanya review setelah servis itu ya, tapi kita juga kemarin dapat masukan untuk compare sama musuhnya, bukan musuhnya sih, saudaranya itu Jeko J7, dan kita akan buatkan compare-nya. Setuju nggak? Mau beli mobil lagi. Oh jangan, satu aja cukup. Atau mungkin Hubito, atau mungkin dari Gama Pro yang mungkin udah keracunan ini udah. Oke, itu aja, thank you teman-teman. See you guys. Bye-bye.